Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di seri kuliah struktur aljabar. Kali ini kita akan membahas tentang grup dihedral. Ini diberikan IN, itu himpunan 1, 2, 3, sampai N. Lalu diambil permutasi pada IN yang berbentuk sebagai berikut. Jadi ini diambil permutasi yang bentuknya begini. Yang pertama A, itu 1, 2, 3, sampai N yang dipasangkan dengan 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, dan seterusnya I ke I plus 1, N-1 ke N, dan N ke 1. Kemudian diambil lagi satu permutasi yang berbentuk B, yaitu 1 dipasangkan dengan 1, 2 ke N, 3 ke N-1, dan seterusnya I ke N plus 2 min I, kemudian N-1 ke 3, dan N ke 2. Nah, kemudian himpunan yang dibentuk dari permutasi A dan B dengan operasi komposisi dinamakan grup dihedral derajat N, dinotasikan dengan Dn. Oke, sebagai contoh, misalkan kita punya I3. I3 itu kan 1, 2, 3. Nah, kita ambil permutasi berbentuk khusus, yaitu yang bentuknya A, sesuai dengan ini. Maka kita punya A adalah 1, 2, 3, 1 dibawa ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1. Kemudian kita ambil lagi B yang bentuknya seperti ini, berarti kita punya B 1, 2, 3, 1 dibawa ke 1, 2 ke N, N-nya adalah 3, 3 ke N-1, yaitu 2. Nah, sekarang kita mau membentuk permutasi lain dari A dan B dengan operasi komposisi. Yang pertama kita bisa lakukan adalah melakukan operasi komposisi A dengan A komposisi A, yaitu 1, 2, 3, 2, 3, 1, dan ini 1, 2, 3, 2, 3, 1. Kemudian A komposisi A saya notasikan dengan A kuadrat, maka ini hasilnya adalah 1 dibawa ke 2, 2 ke 3, berarti 1 ke 3. 2 ke 3, 3 ke 1, berarti 2 ke 1. 3 ke 1, 1 ke 2, berarti 3 ke 2. Ini adalah A kuadrat. Kemudian saya operasikan lagi dengan A. Maka ini 1, 2, 3, 3, 1, 2. A-nya adalah 1, 2, 3, 2, 3, 1. Ini A pangkat 3 sama dengan 1 ke 2, 2 ke 1, berarti ini ke 1. 2 ke 3, 3 ke 2, berarti ini ke 2. 3 ke 1, 1 ke 3, berarti ini ke 3. Nah, berarti A pangkat 3 ini merupakan permutasi identitas. Kalau kita sudah sampai pada permutasi identitas, maka ini nggak perlu dilanjutkan menjadi A pangkat 3 komposisi A lagi ya, karena akan kembali ke A kan ini. Jadi stop sampai A pangkat 3. Kemudian saya lakukan operasi komposisi antara A dengan B. Jadi A 1, 2, 3, 2, 3, 1. Kemudian B-nya adalah 1, 2, 3, 1, 3, 2. Maka ini 1, 2, 3, 1 ke 1, 1 ke 2, berarti 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1, berarti ini ke 1, 3 ke 2, 2 ke 3, berarti 3 ke
3. Nah, ini adalah A komposisi B atau saya singkat jadi AB. Kemudian begitu juga A kuadrat yang sudah kita peroleh, saya komposisikan dengan B. A kuadrat adalah 1, 2, 3, 3, 1, 2. Kemudian B-nya adalah 1, 2, 3, 1, 3, 2. Maka ini sama dengan 1 ke 1, 1 ke 3, berarti ini ke 3, 2 ke 3, 3 ke 2, berarti ini ke 2, kemudian 3 ke 2, 2 ke 1, berarti ini 3 ke 1. Nah, ini adalah A kuadrat B. Kemudian, A pangkat 3B tentu tidak kita lakukan, karena A pangkat 3 itu kan identitas, jadi nanti A pangkat 3B berarti akan sama dengan B itu sendiri. Nah, jadi sudah stop. Kita berarti punya sebuah himpunan yang isinya adalah permutasi-permutasi yang dibentuk dari AB, yaitu kita tadi punya A, kita punya B, kita punya A kuadrat, kita punya A pangkat 3, ini sama dengan identitas ya. Kemudian kita punya AB, dan kita punya A kuadrat B. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 permutasi ini kita himpun. Himpunannya saya notasikan dengan D3. Nah, D3 ini dengan operasi komposisi seperti yang sudah kita lakukan pada grup simetri, ini juga akan membentuk grup, yaitu grup dihedral berderajat 3. Nah, sama seperti tadi, silakan ini dilengkapi, yaitu ini A pangkat 3, saya tulis di awal karena dia adalah identitas, kemudian ini A kuadrat, kemudian B, AB, A kuadrat B, ini A pangkat 3, A kuadrat, B, AB, A kuadrat B. Silakan tabelnya dilengkapi, ini diisi, lalu cari inverse masing-masing elemen. Seperti yang tadi, difoto, di scan dalam bentuk PDF, dinamai dihedral, NIM, kemudian nama. Kemudian cek juga ini komutatif atau tidak. Ya, silakan dikirim ke grup WhatsApp sekarang. Ya. Nah, grup dihedral ini dia dapat dipandang sebagai poligon dengan melakukan rotasi dan juga refleksi. Ya. Jadi kalau I3 berarti poligon berderajat 3, berarti dia itu segitiga. Jadi ini segitiga. Nah, dengan sudutnya adalah kita beri nama 1, 2, 3. Nah, kemudian kita lakukan rotasi pada segitiga ini. Rotasi sebanyak 0 derajat berarti dia tetap di dirinya sendiri. Jadi kalau kita punya ini sudut 1, 2, 3 berarti sudut 1 tetap di 1, 2 tetap di 2, 3 tetap di 3. Ini rotasi 0 derajat menghasilkan ini. Kemudian kita rotasi sejauh 120 derajat. Maka menghasilkan 1 ke 2, 2 ke 3, dan 3 ke 1.
Ya, ini tidak lain adalah A. Sedangkan ini A pangkat 3 atau identitas. Kemudian rotasi sejauh 240 derajat. Ini akan menghasilkan 1 ke 3. Jadi ini 1 ke 3. Kemudian 2 ke 1. Kemudian 3 ke 2. Jadi 2 ke 1. Kemudian 3 ke 2. Nah, ini tidak lain adalah A kuadrat. Oke, jadi dengan rotasi kita punya A pangkat 3 atau A, kemudian A kuadrat. Kemudian kalau kita lakukan refleksi pada segitiga, ya, dengan sumbu simetri yang berada di sini, maka ini kalau kita lipat begitu berdasarkan sumbu simetri ini, maka titik 1 tetap di 1, 2 akan ke 3, 3 akan ke 2. Nah, ini adalah B. Kemudian kalau sumbu simetri kita letakkan di sini, maka kita punya titik 1 ke 3, titik 2 tetap di 2, titik 3 ke 1. Kemudian kalau sumbu simetri di sini, maka kita punya titik 1 ke 2, titik 2 ke 1, titik 3 tetap di 3, maka ini adalah AB. Oke. Jadi dengan refleksi, kita punya B, AB, dan A kuadrat B. Nah, sekarang tugas yang kedua, silakan Anda lakukan atau bentuk grup dihedral derajat 4, kemudian gambar secara geometris seperti yang sudah saya lakukan ini tadi. Jadi di gambar geometris sumbu simetrinya, kemudian permutasinya siapa gitu ya. Ini seperti biasa difoto, disimpan dalam bentuk PDF dengan format D4, NIM, nama, lalu dikumpulkan di grup WhatsApp. Oke, dikumpulkan di grup WhatsApp sekarang. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.